البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu hufatan jam'u hafin. Jamak dari hafin, yaitu orang yang tidak memakai alas kaki. Wa huwa alladzi laisa alaihi na'lun wala khuf. Orang yang tidak memiliki slipper ataupun kasut. Kalau khuf, kasut yang menutup mata kaki. Qauluhu urah jam'u arin, jamak dari arin. Arin orang yang telanjang itu. Wa huwa alladzi laisa alaihi libas, orang yang tidak punya baju, tidak memakai baju. Ya, telanjang. Qauluhu ghurlan bi dhammil ghain al mu'jamah. Mu'jamah maksudnya ada titiknya itu. Wa iskanir ra, jamak aghral. Wa huwa al aqlaf, yaitu orang yang tidak berkhitan. Wa fi sahihaini min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini di Bukhari Muslim. Bukhari nomor yang ke 6527. Muslim nomor yang ke 2859. Qalat qultu ya Rasulullah ar-rijalu wan nisa'u jami'an ba'dhum yanzuru ila ba'd. Saya bertanya, wahai Rasulullah, lelaki dan perempuan semuanya satu sama lain saling melihat. Qal al-amru asyaddu min an yahummahum dzalik. Urusan di hari kiamat itu lebih dahsyat daripada mereka sibuk memikirkan yang itu tadi. Betul-betul perkaranya mereka sudah tinggalkan itu semua karena perkara yang sangat menakutkan yang datang. Baik, qala ulama rahimahumullah maratibul ma'ad. Tingkatan-tingkatan hari kiamat itu. Yang pertama adalah al-ba'su wan nusyur, yaitu dibangkitkannya mereka dari kubur, kemudian nusyur yaitu mulai dikumpulkan. Nasyara artinya juga apa? Ditebarkan. Summal mahsyar, lalu apa? Sampai ke tempat pengumpulan padang mahsyar. Summal qiyamu li rabbil alamin, lalu berdiri untuk apa? Untuk Rabbul Alamin. Sebentar lagi Allah Ta'ala datang. Summal ard, kemudian ard. Ini ada kemungkinan ard maksudnya adalah merekanya. Yauma idzin tu'radun, kalian semua pada hari itu akan dipaparkan di hadapan Allah. Ataukah ard maksudnya adalah apa? Ardul masohif, ardul a'mal, yaitu amalan kalian ditampakkan pada kalian. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Baca bukumu ini, cukup pada hari ini engkau yang menghitung dirimu sendiri. Boleh jadi dan semuanya adalah ard. Tayyib. Summa tatayurus suhuf, kemudian setelah itu suhuf-suhuf berterbangan. Wa akhdhuha bil yamini washimal. Kemudian apa? Orang-orang mengambil suhuf-suhuf mereka, ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri. Seperti iya, suhuf yaitu lembaran-lembarannya itu. Maka kalau seperti ini polanya, ard boleh jadi ini orangnya masih ya. Dipaparkan kepada Allah, baru kemudian apa? Lembaran-lembaran itu dikasihkan kepada mereka untuk dibaca. Tsumma su'al, kemudian mereka akan ditanya tentang isi bukunya itu, mana yang diakui dan mana yang tidak diakui dan seterusnya. Wal hisab, nah, kemudian mulai dihitung. Tsummal mizan, kemudian ditimbang kebaikan dan kejelekannya, ditimbang pelakunya juga ditimbang, bukunya juga ditimbang. Baik, penjelasan ini disebutkan di dalam Syarah Aqidah Thahawiyah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu taala. Ini yang pertama, muka surat 319. Sumber yang lebih atas lagi wa alam, tapi ini adalah apa? Hasil dari pengumpulan dalil-dalil tentunya. Kita baca apa yang disebutkan Syekhul Islam dalam matanya. Hufatan uratan ghurlan wa tadnu minhu syams wa yuljimuhumul araq. Dan matahari itu mendekat kepada mereka dalam keadaan dan peluh itu betul-betul membelenggu mulut mereka, yaitu yang peluhnya memang sampai membanjir, sampai naik ke atas, sampai ke mulut. Tayyib. Qala Syekh rahimahullahu taala qauluhu tadnu minhum syams. Matahari mendekat kepada mereka, wa yuljimuhumul araq, dan peluh itu betul-betul membelenggu mulut mereka. Ay taqrubu minhumus syams, matahari mendekat kepada mereka hatta takuna qadra mil aw milain, sampai jaraknya itu 1 mil atau 2 mil. 1 mil itu berapa kilometer?
1 poin berapa? 1,4. Misalkan 1,4. Nah, ini aja jarak yang sejauh itu aja panas kita. Panas dan letih. Bahkan tar pun boleh jadi mencair. Nah, apalagi cuma 1 mil. Boleh jadi memang semuanya jadi seperti api kalau di dunia. Jelas itu adalah siksaan yang sangat menyakitkan. Itu masih di padang mahsyar. Maka sungguh beruntung orang-orang yang memiliki naungan, mendapatkan naungan di padang mahsyar tadi, agar selamat dari panasnya matahari sesuai dengan kadarnya. Kama rawa Muslimun anil Miqdad radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad ibnul Aswad al-Kindi radhiyallahu anhu di Bukhari, di Muslim nomor yang ke 2864. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kana yaumul qiyamah udniyatis syams minal ibad. Apabila datang hari kiamat, matahari itu didekatkan kepada para hamba. Jadi tetap dalil manapun di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bergerak adalah mataharinya, bukan buminya. Dalilnya terlalu banyak untuk harus diolah ini, ditakwil itu. Adapun kalau kita cuma berdalilkan dengan mata kita sering tertipu. Dalam kehidupan sehari-hari sering mata kita tertipu. Maka dalil yang datang dari Sang Pencipta matahari dan bulan dan bumi itu harus diutamakan. Kemudian apa? Hatta takuna qadra mil au milain. Sampai jaraknya itu seukuran 1 mil atau 2 mil. Qal fatasharuhumus syams. Matahari betul-betul memanggang mereka atau menjemur mereka. Sahar, seperti kalau kita menjemur apa itu bilis atau apa itu sahar. Jadi betul-betul kering kita, naudzubillah, kalau di dunia tentunya. Di akhirat Allah Ta'ala memberikan kekuatan, tapi kata Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, masalah kekuatan, kita punya kekuatan, kalau tidak sudah habis badan kita tentunya, keadaan seperti itu. Tapi jelas kita merasa tersiksa itu. Masalah kuat-kuat dalam artian nggak mati, tapi apa? Tersiksa betul. Terasa, tentunya terasa bedanya antara apa? Ketika matahari jauh dengan matahari tinggal 1 mil, tetap orang akan tahu perbezaannya itu. Tahu dan merasakan. Fayakununa fil araqi ka qadri a'malihim. Maka mereka itu berada di dalam peluh mereka sesuai dengan kadar amalan mereka. Kita tahu dalil-dalil menunjukkan bahwasanya dosa itu bersifat membakar. Maka semakin banyak dosa, semakin panas orangnya dan semakin banyak peluhnya. Thayyib, minhum man ya'khudhuhu ila aqibaih. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh peluh itu sampai ke akib, yaitu ke akib itu mana ya? Buku lali. Ya, bagian buku lali itu. Walaupun sebagian tidak mengartikan buku lalinya, tapi di tumitnya. Karena seringnya kalau buku lali itu adalah kaabnya itu. Thayyib, wa minhum man ya'khudhuhu ila hiqwaih. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh peluh sampai ke pinggangnya. Ini maksudnya bagaimana ini? Jelas peluh itu di kepala ada, di leher juga ada. Maksudnya bukan itu. Tapi maksudnya sebagaimana disebutkan di Sahih Muslim, yaitu nanti peluhnya itu saking banyaknya akan tenggelam ke dalam tanah. Namanya air kan berat. Masuk ke dalam tanah sejauh 70 dhira'. Yaitu apa? 70 hasta, ternyata tanah pun nggak mampu menampung, akhirnya naik lagi jadi banjir. Nah, banjir itu nanti naik sesuai dengan kadar amalan, kadar dosa orang ini. Ada yang terlalu banyak air peluhnya itu sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke pinggang dan seterusnya naik. Ini untuk menjawab orang yang bertanya sejak awal, walaupun panasnya hanya sedikit saja, peluh sudah ada di kepala. Bukan ini yang dibahas. Tapi airnya itu semuanya jatuh ke dalam tanah dulu. Ternyata tanah nggak mampu menampung. Nah, akhirnya betul-betul naik. Betul-betul jadi bah untuk orang tadi. Masing-masing orang dengan kadar peluhnya. Maknanya Ya. orang ini mungkin tenggelam. Nah, yang di sampingnya boleh jadi sedang tidak mengalami itu. Kejadian-kejadian yang ajaib. Ada juga yang terbalik, jalan di akhiratnya terbalik, kepala di bawah. Itu lebih penat lagi dengan peluhnya itu. Akan membanjir di hidungnya itu peluhnya itu. Dalam keadaan teman di sampingnya boleh jadi tidak mengalami itu sesuai dengan kadarnya. Allahumma musta'an. Wa minhum man yuljimuhu al-araqu iljaman. Di antara mereka ada yang peluhnya itu betul-betul membelenggu mulutnya. Banjir naik sampai ke peluhnya, sampai ke mulutnya. Qauluhu aqibai huwa muakharul qadam, yaitu ditumit. Wa qauluhu hiqwaih al-hiqu maq'adul izar, yaitu tempat diletakkannya kain sarung, maksudnya diikatkannya itu.
bagian pinggang. Qauluhu yuljimuhumul araq ay yasilu ila afwahihim. Peluhnya itu sampai ke mulut mereka. Sampai bukan dari dalam tapi dari bawah dulu. Fayasiru lahum bimanzilatil lijam yamna'uhum anil kalam. Sampai peluh itu menjadi apa itu? Bagikan lijam, yaitu bagikan tali kekang yang menghalangi mereka dari pembicaraan. Ya, gimana kita bicara dalam keadaan kita di dalam air? Itu di dunia. Sekarang airnya air peluh lagi. Naudzubillah. Jadi banjir. Selesai dari An-Nihayah, ini yang keempat, muka surat 443. Sekarang kita sudah masuk di tanggal 1 Dzulhijjah, dan amalan di hari-hari ini betul-betul lebih baik daripada jihad fisabilillah. Apalagi kalau amalan itu adalah berupa jihad, thalabul ilm, menyebarkan ilmu, membela kebenaran, membantah kebatilan. Maka kita niatkan betul-betul kita mencari pahala yang sebesar itu, yang nggak mampu kita membayangkan berapa besarnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ikhlas dan terbimbing jalannya. Amin. Qauluhu yuljimuhumul araq dhahiruhu at-ta'mim. Yang nampak adalah takmim, yaitu hum, berarti mereka semua mengalami itu. Lakin dalat ahaditsu ala annahu makhsusun bil ba'd wa humul aksar. Tapi hadis-hadis telah menunjukkan bahwasanya ini khusus untuk sebagian orang dalam keadaan mereka adalah mayoritas. Ya, orang kafir berapa? Mereka barangkali jumlahnya adalah 5, dalam zaman sekarang adalah 5 billion barangkali. Muslimnya hanya 1 billion. Itu baru di zaman ini, belum lagi di zaman-zaman sebelumnya dari zaman Adam sampai hari kiamat. Maka jelas yang peluhnya sampai ke mulut ini kebanyakan orang. Muslimin sendiri, berapa banyak dari mereka yang taat pada Allah, kebanyakannya durhaka. Sebagaimana hasil polling beberapa waktu yang lalu, sekitar di satu negara saja yang sholat barangkali hanya 1/10. Lalu mana 9/10-nya? Padahal mereka mengaku muslim dan dapat nikmat terus dari Allah. Nah, kalau seperti itu mengharapkan nggak kena peluh ya melampau. Makanya betul-betul layak seakan-akan dikatakan mereka semua terkena peluh itu. Karena yang tidak terkena peluh sedikit. Boleh jadi nggak nampak di lautan manusia. Yang nampak adalah apa? Betul-betul lautan peluh itu. Wa yustasna min zalika al-anbiya wa syuhada wa man Allah. Dan diperkecualikan dari itu adalah para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang Allah kehendaki. Boleh jadi adalah apa? Orang-orang yang disebutkan termasuk dari 7 orang yang mendapatkan naungan itu, sehingga tidak tertimpa panas matahari. Itu boleh jadi. Baik, selesai. Tapi wallahu alam, ini selesai dari ucapan siapa karena nggak dinisbatkan ya. Intaha. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Orang yang azan tu macam mana pula? Yang muadzin kan? Baik. Masuk. Jadi kadang-kadang ketika ada yang tu muadzin selama 10 tahun, ada yang selama sekejap itu 1 hari 2 hari, kemudian orang yang azan macam mana? Macam mana? Muadzin yang tetap sampai mati ke macam mana? Maksudnya lalu kenapa? Adakah secara mutlak orang yang muadzin saja yang selamat daripada peluh tu, kemudian panjangkan lehernya tu? Kalau dalil muadzin selamat dari peluh, anak tidak tahu. Tapi kalau yang paling banyak mendapatkan rahmat, maka memang dalilnya jelas. Yang lehernya paling panjang yang disebutkan oleh para ulama boleh jadi adalah yang paling banyak melihat rahmat Allah. Jadi masalah rahmat, mereka dapat harapan besar mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pertolongan. Tapi apa? Tetap ini adalah seperti dalil tarzib yang lain. Maka nanti tetap amalan akan dibandingkan. Amalan yang baik seberapa, amalan yang jelek seberapa. Maka boleh jadi dari satu sisi dia layak mendapatkan hukuman, dari sisi yang lain dia layak mendapatkan ampunan dan syafaat. Nah, tinggal dilihat, dibandingkan nanti. Karena ada juga orang-orang yang dia itu dari satu sisi dia mendapatkan, dia masuk dalam karakter orang yang selamat dari apa? Selamat dari panas matahari, yaitu apa? Dia imam yang adil. Tapi dari sisi yang lain boleh jadi dia adalah orang yang lain, yaitu apa itu? Yang justru menyebabkan dia terkena peluh yang banyak, yaitu karena terlalu banyak maksiat. Maka ini akan menjadi apa? Akan menjadi ditimbang nantinya. Mereka mencampurkan sebagiannya atau kebanyakannya. Apa itu amal yang soleh dengan apa? Amal yang jelek. Sebagaimana kata Syekhul Islam, kebanyakan mukminin di dalam diri mereka ada iman, juga di dalam diri mereka ada apa? Ada cabang-cabang kekufuran. Nah, ini nanti akan memang saling tarik-menarik mana yang dominan di dalam masalah hukumannya nanti. Allahu a'lam.